Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullah. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast kita kali ini bersama saya Hendrik Taupan. Tema kita hari ini sangat menarik dan dekat dengan kehidupan anak muda, yaitu anak muda Indonesia di era AI. Risiko hilangnya identitas atau peluang memperkuat kebangsaan. Kita tahu artificial intelligence atau kecerdasan buatan sudah hadir di mana-mana. Anak muda memakainya untuk belajar, membuat konten, bahkan untuk hiburan sehari-hari. Pertanyaannya, apakah AI akan membuat kita kehilangan jati diri sebagai bangsa atau justru bisa menjadi alat baru untuk memperkuat identitas Indonesia di mata dunia? Untuk membahas hal ini, saya tidak sendirian. Sudah hadir 4 teman kita. Yang pertama, Bapak Fatahu Hamnur Pasha, Bapak Hardiansyah, Bapak Hasman Yunus, Bapak Heri. Baik, kita mulai, Pak ya. Pak Fatahu, saya ingin mulai dari Anda, Pak. Kalau kita bicara anak muda di era AI, banyak yang bilang mereka lebih dekat dengan teknologi global dibanding budaya sendiri, Pak. Bagaimana perspektif Anda melihat fenomena ini, Pak? Silahkan, Bapak. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas wabarakatuh. kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan mencoba berpendapat tentang masyarakat Indonesia, khususnya Gen Z, yang dekat dengan teknologi atau eh, lebih khususnya ke AI itu sendiri. Ya, jadi memang AI itu adalah sebuah realita yang kompleks dan memiliki perspektif positif dan negatif. Adapun untuk perspektif positifnya, itu yang pertama kemudahan akses informasi. Jadi memang anak-anak Indonesia itu sekarang lebih mudah dalam mencari informasi dan jika ingin melakukan sesuatu itu semuanya bisa diakses dengan mudah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengembangan keterampilan digital. Jadi memang masyarakat kekinian sekarang itu tidak bisa lepas dari teknologi itu sendiri karena sekarang karir dan eh, pekerjaan itu lebih banyak menggunakan teknologi itu sendiri. Terus yang ketiga itu peluang inovasi dan kreativitas. Jadi bukan cuma orang bekerja, bukan cuma orang bersekolah atau pendidikan, tapi orang seniman juga bisa menggunakan AI itu sendiri atau teknologi. Terus yang ketiga, yang keempat konektivitas dan kolaborasi global. Jadi eh, memang namanya saja globalisasi artinya mendunia. Jadi kita dari negara Indonesia bisa komunikasi dengan negara luar. Jadi itu adalah salah satu fungsi atau manfaat dari teknologi atau globalisasi yang sekarang ini. Adapun perspektif negatifnya ada juga beberapa yaitu potensi erosi budaya global. Nah, ini tadi sempat ditanyakan oleh host sendiri, bagaimana kira-kira Indonesia atau masyarakat Indonesia itu sendiri dengan AI. Jadi memang ada potensi erosi budaya global. Artinya masyarakat kita, khususnya Gen Z, itu memang pada saat menggunakan AI itu di situ banyak terjadi interaksi dengan budaya luar. Jadi otomatis banyak yang tidak atau tidak tertarik lagi dengan budaya sendiri atau budaya lokal. Terus kedua ketergantungan teknologi. Nah, itu juga salah satu eh, hal negatif dari AI sendiri. Artinya dari segi kesehatan masyarakat kita atau Gen Z itu lebih banyak menggunakan HP-nya, jadi otomatis berkurang dalam beraktivitas. Itu juga salah satu kekurangan dari AI sendiri. Terus ada penyebaran informasi atau hoax. Ah, itu juga sangat berbahaya untuk masyarakat Indonesia karena AI sekarang gampang sekali dalam hal membuat atau merekayasa gambar-gambar.
entah itu toko terkenal atau siapa, seperti itu. Terus hilangnya pengetahuan dan keterampilan karena kebanyakan Gen Z lebih cepat atau lebih daripada pusing dia menggunakan mesin AI sendiri. Jadi pada kesimpulannya eh, memang penting untuk menemukan keseimbangan agar budaya lokal tetap lestari dan relevan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pemanfaatan AI untuk promosi budaya lokal serta mendorong penggunaan teknologi secara bijak dan tanggung jawab. Jadi yang terakhir, meskipun teknologi AI bagus, tetap saja segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik Pak Fatahu, menarik sekali Pak pandangannya. Sekarang saya ingin masuk ke sisi kreativitas anak muda. Selanjutnya saya ke Pak Hardiansyah. Menurut Bapak, bagaimana anak muda bisa menggunakan AI secara kreatif untuk memperkuat budaya Indonesia dan menampilkan identitas bangsa di dunia? Silakan Pak Hardiansyah. Terima kasih host atas kesempatannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan saya, anak muda bisa memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk mengekspresikan ide dan budaya Indonesia secara inovatif dengan harus memiliki beberapa indikator, yaitu yang pertama, karya seni digital dengan menggunakan AI untuk membuat desain batik, musik, atau ilustrasi modern yang tetap berakar pada tradisi Nusantara. Yang selanjutnya, konten edukasi dan promosi. Biasanya mengembangkan video, aplikasi, atau game berbasis AI yang mengenal bahasa daerah, cerita rakyat, dan wisata budaya kedua. Yang selanjutnya lagi, pelestarian budaya. Mendigitalisasi naskah dan bahasa daerah agar tidak punah dan mudah diakses. Yang selanjutnya, pelestarian global. Mendigitalisasi bahasa daerah, cerita rakyat, dan kesenian agar mudah diakses dan dipelajari dunia. Yang berikut, karya seni modern. Menghasilkan musik, desain, atau animasi bertema Nusantara yang menarik audiens global. Yang selanjutnya, promosi digital. Membuat konten media sosial, aplikasi wisata, dan pameran virtual berbasis AI untuk mengenal budaya Indonesia ke berbagai negara. Dan selanjutnya lagi, digitalisasi budaya, yaitu menyimpan dan mempopularisasikan bahasa daerah, seni, dan cerita rakyat dalam global format digitalisasi berbasis AI. Dan yang terakhir, promosi cerdas. Biasanya membuat konten media sosial, aplikasi, dan tur virtual dengan AI untuk mengenal kekayaan budaya Indonesia ke masyarakat internasional. Dengan langkah ini, AI menjadi alat ampuh bagi generasi muda untuk menampilkan identitas Indonesia ke seluruh dunia. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih host atas kesempatannya. Baik Pak Hardiansyah, terima kasih. Kita sudah mendengar bagaimana peluang AI bisa jadi sarana kreatif. Selanjutnya saya ke Pak Hasman. Pak Hasman, menurut Anda Pak, apa yang perlu dilakukan agar anak muda di seluruh Indonesia, baik di kota maupun di daerah, bisa menghadapi era AI tanpa kehilangan jati diri kebangsaannya? Silahkan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, memang derasnya arus digital dan perkembangan AI. Memang itu membuat kita khawatir. Nanti anak muda ini bisa lebih dekat dengan budaya global dibandingkan dengan jati diri bangsanya sendiri.
Tapi sebenarnya justru itu adalah kesempatan besar. Kesempatan besar bagi anak muda kita menunjukkan identitas Indonesia ke dunia, ke ajang global. Nah, yang perlu diperhatikannya itu bagaimana kita memastikan mereka itu tidak hanya jadi konsumen, tapi juga produsen, produsen dari konten-konten digital itu. Nah, dengan demikian kuncinya itu ada di pendidikan. Tetapi pendidikan bukan dalam artian akademik saja, tetapi juga di pendidikan karakter. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan paduan, paduan dari pendidikan karakter ini, paduan untuk membentuk karakter mereka. Kita bisa lihatnya dari nilai-nilai Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, dan tentu kita tidak lupakan juga kearifan lokal. Karena di Indonesia ini memang kita terdiri dari banyak suku, bahasa yang merupakan kearifan lokal yang mesti kita tunjukkan ke dunia. Jangan sampai hilang. Nah, dengan demikian, anak muda itu akan merasakan identitas bangsa itu memang bukan hal yang bukan hal yang perlu ditinggalkan, tapi hal yang diangkat ke komunitas global. Nah, disitulah peran pemerintah memberikan ruang partisipasi kepada mereka. Kalau mereka merasa kalau bagian teknologi itu merupakan alat untuk menunjukkan jati diri bangsa kita, tentunya mereka nggak akan melupakan apa jati diri mereka, kebangsaan mereka. Jadi intinya menghadapi era AI itu bukan berarti jati diri kita hilang. Yang penting bagaimana caranya membekali anak muda dengan literasi digital sekaligus menguatkan nilai kebangsaan mereka. Dengan keseimbangan itu, kita itu bukan cuma menciptakan generasi yang pintar secara teknologi, tapi tentunya generasi yang bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang cukup singkat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya akan kepada moderator. Terima kasih Pak Hasman, penjelasannya sangat luar biasa Pak. Kita tadi sudah mendengar dari penjelasan dari Pak Kasman mengenai AI bisa difungsikan sebagai apa, ya Pak? Kali ini saya ingin mendengar pandangan dari Pak Heri. Menurut Anda, bagaimana anak muda Indonesia hari ini memaknai identitas kebangsaan di tengah derasnya perkembangan AI dan digitalisasi? Silahkan Pak. Baik, sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, tentang bagaimana anak muda Indonesia hari ini memaknai tentang identitas kebangsaan di tengah derasnya perkembangan AI dan digitalisasi, yaitu anak muda Indonesia hari ini menghadapi tantangan dan juga peluang dalam memaknai identitas kebangsaan di tengah derasnya perkembangan AI dan digitalisasi. Berikut ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu tantangan identitas kebangsaan, yaitu adanya pengaruh budaya asing, tentang derasnya arus informasi dan budaya asing melalui media sosial dan juga platform digital dapat mempengaruhi cara anak muda Indonesia memaknai identitas kebangsaan. Dan perlu pemahaman yang kuat. Anak muda perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah bangsa dan nilai-nilai Pancasila, dan juga kekayaan budaya Indonesia untuk memperkuat identitas kebangsaan. Dan juga anak muda Indonesia itu perlu sosial yang digunakan sebagai sarana efektif untuk mempromosikan budaya lokal, mengenalkan tradisi, dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Dan juga anak muda Indonesia perlu pendidikan karakter yang meningkatkan nilai-nilai kebangsaan seperti kejujuran, kerja keras, dan cinta tanah air yang dapat membantu anak muda memahami pentingnya identitas kebangsaan. Dan tak kalah pentingnya anak muda Indonesia itu perlu berpartisipasi dalam kegiatan budaya, dalam hal mengikuti kegiatan budaya festival atau lomba-lomba yang mengangkat tema patriotisme, dapat menumbuhkan rasa bangga dan juga cinta tanah air di kalangan anak muda. Mungkin
saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri atas penjelasannya Pak. Kuncinya ada pada keseimbangan. Jangan sampai kita hanya menjadi pengguna pasif, tapi harus jadi pencipta yang membawa nilai Indonesia ke panggung global. Ada kekhawatiran tentang hilangnya identitas, tapi juga ada optimisme bahwa AI bisa menjadi alat untuk memperkuat budaya dan kebangsaan kita. Untuk teman-teman pendengar, semoga obrolan ini bisa membuka wawasan sekaligus memberi semangat agar kita semua, khususnya generasi muda, bisa memanfaatkan AI tanpa kehilangan jati diri bangsa. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi pandangan, Pak. Jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.